Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teh sebelumnya perkenalkan nama saya Indi Nuraini dan dengan Teteh siapa? Saya Fikri Yahak dari jurusan Tadis Bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya saya hendak meminta izin kepada Teteh apakah Teteh mau saya wawancarai perihal mata kuliah yang ada di Tadris Bahasa Indonesia. Boleh, Teh? Itu langsung kita mulai saja ya Teh ya. Untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut Teteh Fikri, mata kuliah yang paling berkesan itu apa ya Teh? Hmm, Kalau menurut saya sih semuanya berkesan. Namun yang paling berkesan itu sepertinya mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Baik. Eh, Mata kuliah morfologi bahasa Indonesia itu apa sih yang bikin yang menurut Teteh berkesan? Maksudnya kenapa gitu MK itu bisa membuat Teteh berkesan? Mungkin karena morfologi itu cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal sih, Teh. Maksudnya tuh, kan morfologi itu mempelajari seluk-beluk tentang kata serta pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan bentuk kata, terhadap golongan dan arti kata tersebut. Mungkin itu sih teh yang membuat saya berkesan pada mata kuliah tersebut. Oh gitu ya Teh. Memangnya apa saja sih Teh yang dibahas di mata kuliah morfologi bahasa Indonesia itu? Morfologi bahasa Indonesia itu mempelajari mengenai seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Gitu teh. Oh gitu ya Teh. Kalau misalnya urgensinya nih menurut Teteh itu apa Teh? Morfologi itu sangat penting ya Teh menurut saya, karena analisis morfologi itu dapat membantu siapa saja untuk menyimpulkan arti dari beberapa kata, dan pada saat yang sama mempelajari kata-kata baru lebih mudah daripada tanpa kata itu. Apakah kata-kata itu kita lihat di rambu-rambu di jalan, atau dibaca dalam teks tertulis, atau dalam pesan lisan? Mengetahui penghentian kata dan artinya dapat berguna bagi guru bahasa Inggris dan untuk mahasiswa. Ketika kita tidak tahu persis arti dari beberapa kata atau ketika kita tidak memiliki kamus di tangan. Baik Teh. Lalu bagaimana sih Teh menurut Teteh tentang penerapan morfologi bahasa Indonesia itu sendiri? Penerapan morfologi dalam masyarakat itu sangat bergantung ya Teh. Morfologi bahasa Indonesia itu sangat penting untuk dipelajari, terutama pada masyarakat multikultural. Karena dalam tujuan pembelajaran morfologi itu merumuskan sistem pembentukan kata dalam satu bahasa. Rumusan sistem pembentukan kata suatu bahasa itu bermanfaat sekali bagi bahan penyusunan tata bahasa itu sendiri. Karena sebagai salah satu subsistem tata bahasa, sistem pembentukan kata merupakan bagian yang tidak mungkin tidak ada dalam tata bahasa yang utuh. Dan sistem pembentukan kata juga diperlukan sebagai bahan penyusunan kamus, karena kamus yang lengkap harus membuat penjelasan arti lekson beserta semua kata tuturnya. Jadi dengan mempelajari morfologi bahasa Indonesia, kita dapat tahu bagaimana posisi morfem dan kata di antara satuan kebahasaan lainnya. Gitu aja sih, Teh. Baik, baik. Terima kasih untuk Teteh Fikri karena sudah mau saya wawancarai. Mungkin itu saja ya Teh yang dapat uh, saya pertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Iya, Teh. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.